Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang varietas padi untuk lahan rawa. Nah, lahan rawa sendiri ada dua macam, yaitu lahan rawa pasang surut, di mana genangan air dipengaruhi oleh air laut. Sedangkan yang kedua yaitu lahan rawa lebak, di mana genangan air tidak dipengaruhi oleh air laut, namun mengalami genangan minimal 3 bulan dalam 1 tahun dengan tinggi genangan minimal 50 cm. Karena ada dua macam lahan rawa, maka nanti varietas padi yang akan kita bahas akan kita kelompokkan berdasarkan jenis rawanya. Perlu diketahui juga bahwa pada lahan-lahan tersebut tentu kondisi pH tanahnya sangat asam, sehingga unsur besi atau Fe dan aluminium atau Al berada pada kondisi yang dominan atau ketersediaannya sangat tinggi yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Dengan kondisi seperti itu, maka dibutuhkan varietas padi yang toleran terhadap sekaman unsur besi dan aluminium agar di dalam perkembangannya nanti tidak terjadi masalah, di mana masalah utamanya yaitu asam-asaman. Oke, sebelum kita bahas apa saja varietas padi yang memiliki daya adaptasi yang baik terhadap kondisi lahan yang selalu tergenang dan toleran terhadap kondisi lingkungan dengan kandungan Fe atau unsur besi yang tinggi, ada baiknya teman-teman like dulu video ini dan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya bagi yang belum. Oke, yuk kita tunggu ya. Jenis-jenis padi yang dilepas oleh BP Padi setidaknya ada 3 jenis berdasarkan kondisi lahannya. Yang pertama adalah jenis padi inpari, yaitu singkatan dari inbrida padi sawah irigasi. Merupakan padi inbrida yang cocok ditanam pada lahan sawah pada umumnya. Inbrida mempunyai arti varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi. Yang kedua jenis padi inpago, singkatan dari inbrida padi gogo, merupakan varietas padi untuk lahan kering dengan curah hujan rendah, daerah berlereng yang kurang mampu menampung air dalam waktu lama. Untuk dataran rendah biasanya kita menyebutnya lahan tegalan. Nanti di daerah teman-teman menyebutnya apa silahkan sampaikan di komentar ya. Yang ketiga ada jenis padi inpara, singkatan dari inbrida padi rawa, yang merupakan varietas padi yang tahan terhadap genangan air untuk daerah rawa, daerah yang sering tergenangi air atau sering terendam air. Tidak berbeda dengan jenis padi inpari, padi inpara sendiri juga banyak sekali varietasnya teman-teman. Dan nanti akan saya infokan jenis padi inpara yang memiliki karakter tahan terhadap keracunan unsur besi, sehingga otomatis akan tahan pula terhadap asam-asaman. Nah, bagi teman-teman yang lahannya berada di daerah rawa yang selalu dihantui dengan masalah asam-asaman, maka padi jenis inpara inilah yang sangat direkomendasikan oleh BP Padi untuk kalian tanam. Lalu apa saja varietas padi inpara yang cocok ditanam untuk lahan rawa? Agar nanti teman-teman di daerah rawa mudah menentukan varietas mana yang sebaiknya ditanam, maka akan kita bagi menjadi dua kelompok varietas padi. Yang pertama untuk lahan rawa pasang surut dan rawa lebak dalam. Kemudian varietas padi untuk lahan rawa lebak dangkal sampai menengah, dan juga sawah yang rawan banjir, yang masing-masing memiliki daya toleransi yang baik terhadap sekaman zat besi, unsur besi maksud saya, atau Fe dan aluminium atau Al, serta mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi lahan yang selalu tergenang. Baik, yang pertama untuk lahan rawa pasang surut dan rawa lebak dalam. Adapun varietas padi yang cocok untuk lahan tersebut yaitu yang pertama Inpara 2 yang dilepas pada tahun 2008
dengan umur tanaman 128 hari, agak panjang juga usianya teman-teman ya. Dengan tinggi tanaman 103 cm, kemudian bentuk gabahnya sedang, tekstur nasinya pulen dengan kadar amilosa 22,05%. Untuk potensi hasilnya ini mencapai 6 ton per hektar teman-teman. Namun rata-rata hasil untuk lahan rawa lebak dia mencapai 5,49 ton per hektar, sedangkan untuk rawa pasang surut dia hanya 4,8 ton per hektar. Untuk hama dan penyakit dia agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2, sedangkan penyakit dia tahan terhadap hawar daun pato tipe 3 serta tahan terhadap blas teman-teman. Ini kelebihannya, dia toleran terhadap keracunan unsur besi dan juga aluminium. Oke, yang kedua ada Inpara 8 Agritan yang dilepas pada tahun 2014 dengan umur tanaman kurang lebihnya 115 hari setelah sebar. Ini lebih genjah daripada yang Inpari 2 tadi teman-teman ya. Untuk tinggi tanamannya dia sekitar 107 cm. Kemudian tekstur nasinya ini pera teman-teman dengan kadar amilosa 28,5%. Potensi hasil mencapai 6 ton per hektar dengan rata-rata hasil 4,7 ton per hektar. Adapun karakternya terhadap hama dan penyakit dia agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2 dan dia rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 3. Bisa dibilang ini agak rentan terhadap wereng teman-teman ya. Sedangkan untuk penyakit dia tahan terhadap hawar daun bakteri pato tipe 3, agak tahan terhadap hawar daun bakteri pato tipe 4, kemudian hawar daun bakteri pato tipe 8 dan agak tahan terhadap penyakit blas. Dia toleran terhadap keracunan besi. Dan yang ketiga ada jenis padi atau varietas padi Inpara 9 Agritan. Ini dilepas bersamaan yaitu tahun 2014 bersamaan dengan Inpara 8 Agritan tadi. Dengan umur tanaman 114 hari setelah sebar, bentuk tanaman tegak, tingginya pun sama dengan Inpara 8 yaitu 107 cm. Tekstur nasinya perah dengan kadar amilosa 25,2% atau 3% lebih rendah kadar amilosanya dengan Inpara 9. Potensi hasil sedikit di bawah Inpara 8 yaitu 5,6 ton per hektar dengan rata-rata hasil 4,2 ton per hektar. Adapun terhadap hama dan penyakit dia agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Sedangkan terhadap penyakit dia tahan terhadap hawar daun bakteri pato tipe 3, terhadap tungro dia juga tahan. Dan satu kelebihannya dia juga toleran terhadap keracunan unsur besi. Nah, jadi itu teman-teman untuk lahan rawa pasang surut dan lebak dalam teman-teman ya. Sekarang kita bahas untuk varietas padi yang cocok untuk daerah rawa lebak dangkal atau sawah yang rawan banjir. Yang pertama ada Inpara 3. Dilepas pada tahun 2008 dengan umur tanaman 127 hari setelah sebar. Lumayan dalam juga teman-teman ya. Untuk tinggi tanaman 108 cm, tekstur nasinya pera dengan kadar amilosa 28,6%. Potensi hasil 5,6 ton per hektar dengan rata-rata hasil 4,6 ton per hektar. Karakter terhadap hama dan penyakit dia agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 3, sedangkan untuk penyakit dia tahan terhadap blas namun agak rentan terhadap hawar daun bakteri. Oke, sekarang masuk yang kedua yaitu Inpara 4 yang dilepas pada tahun 2010 dengan usia tanaman 135 hari setelah sebar. Nah, ini lebih dalam lagi nih teman-teman daripada yang Inpara 3 tadi. Bentuk tanaman tegak dengan tinggi tanaman 94 cm
bentuk atau tekstur nasinya pra dengan kadar amilosa 29%. Potensi hasil mencapai 7,6 ton per hektar dengan rata-rata hasil 4,7 ton per hektar. Adapun karakter terhadap hama dan penyakit, dia agak tahan terhadap wareng coklat bio tipe 3, sedangkan terhadap penyakit dia tahan terhadap hawar daun pato tipe 4 dan 8. Untuk cekaman dia toleransi terendam selama 14 hari pada fase vegetatif teman-teman. Makanya dia disarankan ditanam untuk lahan lebak dangkal dan sawah rawan banjir. Oke, yang terakhir yaitu Inpara 5 dilepas pada tahun 2010 dengan usia tanaman 115 hari setelah sebar. Ini sedikit lebih genjah, atau lebih genjah berapa hari itu teman-teman? Hampir 3 minggu lebih genjah. Bentuk tanaman tegak dengan tinggi tanaman 92 cm dengan tekstur nasi sedang, jadi nggak pera ya nggak pulen. Kadar amilosa 25,2% dengan potensi hasil 7,2 ton per hektar dengan rata-rata hasil 4,5 ton per hektar. Karakternya terhadap hama dan penyakit, dia agak rentan terhadap wareng coklat bio tipe 3. Namun untuk penyakit dia tahan terhadap hawar daun pato tipe 4 dan 8. Ini mempunyai kelebihan juga toleran terendam selama 14 hari pada fase vegetatif, sehingga baik ditanam di daerah rawa lebak dangkal dan sawah rawan banjir. Nah, jadi seperti itu teman-teman, beberapa varietas padi yang cocok untuk lahan rawa, pasang surut dan juga lebak. Terkait dengan masalah asem-aseman ini teman-teman, yang menjadi momok bagi petani khususnya di daerah-daerah rawa, itu teman-teman bisa melihat video yang pernah kita bahas tentang penyebab dan solusi dari masalah asam-asaman pada tanaman padi. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, salam ngopi, salam bertani. Bye bye.